saya Heru Pratama, NIM 19172010096, kelas 3 Ekonomi Syariah F. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bab aksiologi dalam lingkup ilmu pengetahuan serta pendidikan. Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Berfilsafat tentang ilmu berarti kita berterus terang pada diri kita sendiri. Tinjauan filsafat ilmu akan memasalahkan apa yang disebut ilmu pengetahuan yang biasanya terbebas pada ilmu-ilmu umum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka kita bisa memahami hubungan filsafat dengan ilmu. Interaksi antara ilmu dan filsafat mengandung arti bahwa filsafat ini tidak dapat berkembang dengan baik apabila terpisah dari ilmu, karena ilmu tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa kritik dan pengaruh dari filsafat itu sendiri. Mengingat betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia, maka para filsuf terdahulu telah berupaya membangun pola pikir yang logis dan sistematis berkenaan dengan kajian terhadap ilmu pengetahuan. Lantas, yang menjadi pertanyaan, apakah yang sebenarnya kita ketahui tentang ilmu? Bagaimanakah caranya agar kita mendapatkan ilmu? Setelah memperoleh pengetahuan, manfaat apa yang dapat kita gunakan dari pengetahuan itu? Itulah yang dinamakan dengan aksiologi, yaitu filsafat yang membahas nilai kegunaan dari sisi pengetahuan. Ilmu yang akan terus kita gali dan dalami, maka lambat laun akan membuat kita semakin bodoh. Dengan haus akan ilmu dan pertanyaan-pertanyaan selalu muncul dalam benak kita. Kegunaan ilmu pengetahuan adalah memberikan kemaslahatan dan berbagai kemudahan bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Sebab suatu cabang ilmu yang tidak memiliki nilai aksiologis, maka cenderung mendatangkan kemudaratan bagi kelangsungan hidup manusia. Bahkan tidak menutup kemungkinan ilmu yang bersangkutan menjadi ancaman yang sangat berbahaya, baik bagi keberlangsungan hidup sosial maupun keseimbangan alam. Kemudian kita akan membahas arti dari ilmu pengetahuan dan aksiologi. Istilah ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang mengandung makna kepahaman terhadap suatu objek tertentu. Dalam KBBI disebutkan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara bersistem menurut metode tertentu. Pada dasarnya, semua alat yang diperlukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan di seluruh jagat raya ini sudah tersedia dan dimiliki oleh setiap individu, mulai dari pendengaran, penglihatan, perasaan, sampai kepada wahyu yang merupakan petunjuk-petunjuk praktis yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kemauan dan kemampuan menggunakan alat itu yang sangat terbatas dan beragam antara satu individu dengan individu yang lain. Karena itu, semakin besar kemampuan manusia untuk menelaah berbagai fenomena baik yang ada di alam maupun yang muncul dalam masyarakat, maka semakin terbuka peluang bagi dirinya untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios, yang berarti nilai, dan kata logos berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Menurut Surya Sumanto, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan penggunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Pertama, nilai berkaitan dengan subjek. Artinya, nilai itu berkaitan dengan kehadiran manusia sebagai subjek. Kalau tidak ada manusia yang memberi nilai, nilai itu tidak akan pernah ada. Tanpa kehadiran manusia pun, kalau terjadi tsunami, maka akan tetap terjadi. Apakah itu sesuatu yang indah ataukah membahayakan bagi kehidupan manusia? Sebenarnya itu setiap memerlukan kehadiran manusia untuk memberikan penilaian. Kedua, nilai dalam konteks praktis.
yaitu subjek ingin membuat sesuatu seperti lukisan, gerabah, dan lain-lain. Ketiga, berkaitan dengan nilai tambah pada objek. Nilai tambah itu dapat berupa budaya, estetis, kewajiban, kesucian, kebenaran, maupun yang lainnya. Bisa jadi objek yang sama akan memiliki nilai yang berbeda-beda untuk berbagai subjek. Kemudian saya akan menjelaskan aksiologi sebagai pengembangan iptek. Iptek hadir di tengah-tengah masyarakat, memiliki sisi positif maupun sisi negatif. Iptek dipergunakan untuk mempersingkat waktu pekerjaan secara efisien dan juga praktis. Dalam penggunaannya, tenaga dan pikiran kita terkuras oleh iptek yang semula dimaksudkan untuk membantu meringankan beban kita. Betapa deras arus informasi menghanyutkan kita dan mengandung hoax serta isu syarat yang semula dimaksudkan untuk menambah pengetahuan kita tentang sesuatu. Betapa tereksploitasinya alam oleh kedahsyatan iptek yang semula dimaksudkan untuk mempermudah perjalanan kita berjalan beriringan dengan alam dan lain sebagainya. Ini berarti tidak ada iptek yang sempurna. Yang penting menjadi bahan pertimbangan adalah nilai apakah yang melandasi kehadiran iptek di masyarakat. Seberapa besarkah peran nilai dalam pengembangan iptek? Ada beberapa problem aksiologi ilmu yang sangat mendasar di era kontemporer, sehingga perlu mendapat perhatian kita. Pertama, klaim objektivitas ilmiah yang didengungkan para ilmuwan, terutama kaum positivis, sehingga menafikan peran nilai dalam aktivitas ilmiah. Peran nilai bisa berupa budaya, ideologi, agama, diharamkan oleh pemahaman positivis karena dianggap mengintervensi hukum-hukum ilmiah yang bersifat otonom, sehingga seorang ilmuwan harus menjadi single minded dan menghargai dirinya sendiri. Oleh karena itu, kecintaannya pada kebenaran akan melarutkan dirinya pada jalan ilmiah. Kedua, intervensi yang berlebihan atas kerja ilmiah sehingga mengganggu otonomi dan kebebasan akademis yang dimiliki oleh para ilmuwan. Intervensi bisa muncul dari ranah agama, ideologi, politik, budaya. Contoh, ketika dalam diskusi ilmiah seorang pakar gempa memprediksi terjadi tsunami di wilayah Pangandaran beberapa waktu lalu, tidak ada sebuah keputusan ilmiah yang bersifat terjadi karena selalu terjadi proses dengan berbagai pertimbangan yang bersifat open-minded tentunya, sehingga mungkin ada proses pengulangan, kesalahan, penyempurnaan, penerimaan di kalangan anggota-anggota komunitas ilmiah dan sebagainya. Kebenaran ilmiah tidak boleh diintervensi secara vulgar oleh pihak lain, apalagi penguasa, sebelum mendapat pertimbangan dari ikatan profesi ilmiah tertentu. Ketiga, kesalahan yang menghinggapi para ilmuwan ketika dalam uji coba penelitian yang dilakukan. Mereka mendapat pertentangan dari kalangan tertentu yang tidak setuju dengan proyek uji coba yang dilakukan. Misal, uji coba di laboratorium dengan menggunakan hewan percobaan ditentang oleh komunitas penyayang binatang. Hal ini lebih dikenal dengan korbanan. Prinsipnya, hewan percobaan juga merupakan makhluk yang ingin hidup bebas dan berhak menikmati hidup yang nyaman, tidak tersakiti, tidak teraniaya, sehingga perlu memperoleh perlindungan keamanan hidupnya. Penerapan aksiologi dalam sistem pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, alat mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Penerapan aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia. Penjelasan real baik, benar, indah, dan buruknya sesuatu kepada masalah ini memanglah bukan sesuatu yang mudah, apalagi baik, benar, indah, dan buruk dalam arti mendalam dimaksudkan untuk membina kepribadian dan membangun moral serta akhlak, merupakan tugas utama pendidikan. Ajaran Islam merupakan perangkat sistem
serta menilai, yaitu pedoman hidup secara Islami sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut Abadin Laka adalah untuk mewujudkan manusia yang soleh dan beribadah dan gemar beramal untuk tujuan akhirat. Nilai-nilai tersebut harus dimuat dalam kurikulum pendidikan Islam, diantaranya: 1. Mengandung petunjuk akhlak. Yang kedua, mengandung upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di bumi dan kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, mengandung usaha keras untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Keempat, mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Mengapa demikian? Karena sekarang Indonesia sedang krisis orang yang jujur. Indonesia banyak memiliki generasi penerus bangsa yang dapat diandalkan, tetapi dalam hal spiritual, moral, dan hubungan dengan Tuhannya perlu dipertanyakan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai aksiologi dalam lingkup ilmu pengetahuan dan pendidikan. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.